Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Sandi Deka. Saya dari Prodi Rekayasa Sistem Komputer dari kelas A2. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara untuk mendeteksi malware menggunakan beberapa teknik seperti penyeimbangan data, pengurangan dimensi, dan juga algoritma klasifikasi. Langsung kita bahas. Yang pertama itu kita mulai dengan mengimpor semua library yang dibutuhkan untuk project ini. Yang pertama itu ada Pandas dan NumPy, digunakan untuk memproses dan pengolahan data. Setelah itu ada Seaborn dan Matplotlib. Itu adalah dua library visualisasi yang membantu kita untuk membuat grafik dan memahami data kita dengan lebih baik. Setelah itu juga ada Scikit-learn. Library ini juga menyediakan banyak alat untuk penting untuk machine learning, termasuk modul untuk membagi dataset, melakukan standarisasi data, dan juga membuat model klasifikasi seperti decision tree dan random forest. Ini adalah SMOD dari Imblur. Teknik ini juga digunakan untuk menangani ketidakseimbangan data yang akan kita bahas nanti. PCI dan Scikit-learn. Teknik ini juga memungkinkan kita untuk mengurangi dimensi data sehingga kita bisa menyederhanakan analisis tanpa mengorbankan terlalu banyak informasi. Dengan semua library ini, kita bisa melakukan analisis dan membangun model klasifikasi secara komprehensif. Kita akan membuat dataset malware.csv-nya ke dalam variabel df menggunakan Pandas. File ini berisi data yang akan kita analisis dan klasifikasi. Adalah data fitur atau informasi yang akan kita gunakan untuk melakukan prediksi. Y ini adalah label atau target yang ingin kita prediksi. Dalam kasus ini, labelnya adalah kolom yang menunjukkan apakah data tersebut malware atau bukan. Selanjutnya, melatih model, kita cek dulu distribusi kelas atau label pada dataset. Mengapa ini penting? Jika salah satu kelas, misalnya malware, memiliki jauh lebih sedikit sampel dibandingkan dengan kelas lain, model bisa menjadi bias. Dengan kata lain juga, model bisa lebih mudah mengenali satu kelas saja atau mengabaikan yang lain. Di sini, kita menggunakan grafik conplot untuk melihat jumlah sampel pada masing-masing kelas. Grafik ini menunjukkan apakah data kita seimbang atau tidak. Kita mungkin ada kolom dengan nilai teks seperti hash. Yang unik untuk setiap sampel, machine learning hanya bekerja dengan angka, jadi kita perlu mengubah kolom teks menjadi angka. Di sini kita menggunakan label encoder untuk mengkonversi nilai teks menjadi angka sehingga bisa diproses oleh model machine learning. Sekarang kita gunakan teknik SMOD, Synthetic Minority Oversampling Technique, untuk menyeimbangkan jumlah sampel pada setiap kelas. SMOD menciptakan sampel baru untuk kelas yang minoritas dengan cara membuat sampel sintetis atau tiruan. Setelah SMOD, kita tampilkan lagi distribusi kelas dengan grafik conplot. Ini untuk memastikan bahwa data sekarang sudah seimbang. Lanjut, kita ke data latih dan data uji. Data seimbang, kita membagi dataset menjadi dua bagian, yaitu ada data latih dan data uji. Data latih akan kita gunakan untuk membangun model, sementara juga data uji akan kita simpan untuk mengevaluasi model setelah pelatihan. Di sini kita akan menggunakan train test split. Dengan pembagian 80% untuk data latih dan 20% untuk data uji. Hal ini penting untuk memastikan bahwa model kita dapat diuji pada data yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Setelah itu kita bakal ke standarisasi fiturnya. Di langkah ini juga kita melakukan standarisasi fitur menggunakan standar scaler.
Standarisasi berarti kita mengubah data agar memiliki rata-rata 0 dan deviasi standar 1. Ini penting juga agar model tidak terlalu terpengaruh oleh fitur yang memiliki rentang nilai yang sangat berbeda. Misalnya antara fitur yang dimiliki nilai dalam ribuan dan fitur yang di dalamnya hanya di antara 0 dan 1. Di sini kita akan menerapkan PCA atau Principal Component Analysis untuk mengurangi dimensi data menjadi dua komponen langsung. Ini kita bakalan mengurangi dimensi datanya menjadi dua komponen utama. Dengan kata lain, kita merangkum informasi dari semua fitur ke dalam dua fitur baru. PCA juga membantu kita untuk menyederhanakan data dan membuatnya lebih mudah divisualisasikan serta dapat meningkatkan efisiensi model. Lanjut kita akan melatih model klasifikasinya. Setelah datanya udah siap, kita akan membangun 3 model klasifikasi yang berbeda. Di sini saya akan pakai model klasifikasinya itu yang pertama adalah decision tree, kedua itu adalah random forest, dan yang ketiga adalah like GBM. Decision tree ini model sederhana yang bekerja dengan membangun pohon keputusan untuk memisahkan data. Setelah itu juga random forest ini adalah kumpulan dari beberapa pohon keputusan. Ini lebih kuat karena menggabungkan keputusan dari beberapa pohon. Kalau like GBM-nya itu adalah algoritma boosting yang lebih canggih dan sering lebih cepat serta efisiensi untuk data berukuran besar. Lanjut kita akan evaluasi modelnya. Setelah melatih model, kita bakalan evaluasi kinerja setiap model dengan dua metrik penting. Yang pertama itu ada confusion matrix. Matrix ini juga menunjukkan beberapa banyak prediksi yang benar dan salah untuk setiap kelasnya. Setelah itu juga kita bakalan pakai classification report. Laporan ini menampilkan metrik seperti presisi, recall, dan F1 score untuk setiap model yang membantu kita memahami seberapa baik model dalam klasifikasi data. Setelah itu kita akan lanjut ke visualisasi conclusion metric untuk random forest. Untuk model random forest ini kita buat visualisasi conclusion metric dalam bentuk heatmap. Heatmap ini juga menunjukkan hasil prediksi model dan memungkinkan kita untuk melihat pola kesalahan yang lebih jelas. Selanjutnya itu kita akan ke visualisasi PCA pada data latih. Ini dia visualisasi PCA-nya. Kita buat hasil PCA ini pada data latih dengan visualisasi. Kita dapat melihat distribusi sampel dalam ruang 2 dimensi dan juga melihat apakah data dari kelas berbeda tersebar dengan baik. Ini juga bisa membantu kita memahami bagaimana fitur yang dikurangi dimensi oleh PCA mewakili data kita. Di sini kita bisa lihat hasil dari codingannya. Kita bisa lihat di sini. Sebelum kita pakai metode smooth tadi, distribusi datanya atau distribusi kelasnya itu tidak seimbang. Kita bisa lihat di sini 0 dan 1. 1 ini adalah malware yang terdeteksi, sedangkan 0 ini adalah tidak terdeteksi sama sekali malwarenya. Tapi setelah kita pakai metode smooth tadi, datanya menjadi seimbang atau balance. Ya, data nolnya ini itu malwarenya jadi terdeteksi dan juga satu ini juga malware juga tetap terdeteksi atau bisa disebut juga dengan balance, seimbang. Di sini kita lihat modelnya. Di sini saya pakai decision tree. Kita bisa lihat malware yang terdeteksi dan juga bukan malware yang terdeteksi. Kita bisa lihat di sini recall-nya. Decision tree mendapatkan 82 untuk bukan malware-nya, sedangkan untuk
yang malware terdeteksi dia mendapatkan skor 84 untuk recall-nya. Precision-nya juga sama, mau yang bukan malware dan juga yang malware itu mendapatkan 83 skornya. Sedangkan untuk F1 skornya untuk decision tree dia mendapatkan skor untuk bukan malware itu mendapatkan 83 dan juga untuk malwarenya 83 juga. Untuk akurasinya juga mendapatkan skor 83. Selanjutnya untuk model random forest, di sini kita bisa lihat untuk precisionnya, untuk yang bukan malware dia mendapatkan 84 untuk skornya, sedangkan untuk malwarenya itu mendapatkan skor sekitar 87. Recallnya untuk bukan malwarenya atau non malware itu mendapatkan 88, sedangkan untuk yang terdeteksi malware itu ada 84. Dan untuk F1 skornya random forest mendapatkan untuk bukan malware dia mendapatkan 86 skornya, dan juga untuk malware yang terdeteksi juga skornya 86. Untuk akurasi menggunakan random forest itu adalah 86 untuk skornya. Lanjut kita ke model like GBM-nya. Saya akan pakai metode model like GBM. Di sini kita bisa lihat untuk precision-nya, untuk bukan malware atau malware yang tidak terdeteksi itu mendapatkan 81 skornya, sedangkan yang malware untuk yang terdeteksi itu mendapatkan skor 86. Dan juga recall yang bukan malware itu 87 skornya, sedangkan yang malware itu dapat 79 untuk skor recall-nya. Kita ke F1 skornya, yang bukan malware kita mendapatkan 84 untuk skornya, sedangkan untuk malware terdeteksi itu mendapatkan skor 82 untuk F1 skornya. Dan juga akurasi di sini rata-rata kita mendapatkan 83 untuk model like GBM. Di sini juga kita bisa lihat conversion metricnya dari random forest. Kita bisa lihat di sini prediction table-nya. Kita bisa lihat ini ya, kita bisa lihat. Lanjut ke PCA of training datanya juga kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat Oke, setelah itu kita telah melalui langkah-langkah lengkap dari persiapan datanya, penyeimbangan kelas, dan dengan juga metode smooth tadi, pengurangan dimensi dengan PCA, hingga pelatihan dan evaluasi model. Proyek ini juga menunjukkan bagaimana teknik-teknik machine learning itu bisa diterapkan untuk mendeteksi malware secara efektif. Itu saja video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.